Rindu menyampaikan apa yang Tuhan sudah taruh, saudaraku, dalam hati saya. Ini baru saya dapatkan juga tadi pagi, ya, karena sepanjang minggu saya juga terhubung sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus hamba-Mu sampaikan, ya, apa yang Engkau inginkan, ya Tuhan, apa yang Engkau sedang bicara kepada kami, Tuhan, dalam satu minggu ini, ya. Nah, ternyata kesimpulannya satu ini, saudaraku, ya, ini jawaban dari Tuhan buat kita semuanya. Buat saya juga, ya. Pray until something happens. Nah, berdoa sampai sesuatu terjadi. Ya, ini disingkat push, P-U-S-H. Dalam bahasa Inggris, push itu adalah dorong, mendorong, menekan, nah, membuat kita maju, kira-kira begitu, ya. Nah, hari ini ada satu motivasi, ada satu dorongan, ada satu push buat saudara dan saya. Untuk apa? Pray until something happen. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Ayatnya saya belum tampilkan, tapi saya akan bacakan saja. Saudara bisa buka di versi yang saudara ada di Matius 7 ayat 7 sampai 8. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Saya baca dalam versi terjemahan sederhana Indonesia atau TSI. Ya, saudara bisa sesuaikan dengan apa yang ada di Alkitab saudara saja. Atau sudah mau simak juga boleh, ya. Demikian firman Tuhan Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah terus. Nah, kalau di dalam bahasa terjemahan baru yang TB itu yang ada sehari-hari kita pegang, itu nggak ada kata terus. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris pun itu ditulis dengan kata terus. Artinya ada satu kalimat itu mencerminkan bahwa kalimat itu harus terus-menerus dilakukan, ya. Mintalah terus kepada Allah, maka kamu akan menerimanya, ya. Kemudian carilah terus, maka kamu akan menemukannya. Ketuklah terus, maka pintu akan dibukakan bagimu. 8. Karena setiap orang yang meminta dengan tekun akan menerima apa yang dia minta. Setiap orang yang mencari dengan tekun akan mendapatkan apa yang dia cari. Dan setiap orang yang terus mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan baginya. Nah, inilah ayat yang menjadi dasar dari tema kita, pray until something happen. Artinya berdoa terus, ya, terhubung terus sama Tuhan. Memang di bagian lain di Alkitab kita, saudaraku, ada beberapa hal kita temukan di sana, hal-hal yang bisa menjadi penghalang bagi doa-doa kita kepada Tuhan. Ya, salah satunya yang dicantumkan di dalam kitab itu kalau nggak salah Yakobus, ya kan. Kamu nggak minta apa-apa, itu satu, ya kan. Kamu minta, tapi yang kamu minta hanyalah untuk memenuhi kepentinganmu sendiri. Itu juga nggak bisa, ya, di hadapan Tuhan nggak bisa, nggak lolos, ya. Walaupun kita minta terus, tapi kalau Tuhan lihat masih ada untuk kepentingan kita, untuk motivasi kita, motif kita sendiri, untuk keuntungan kita sendiri, berdasarkan keinginan kita sendiri, itu sama Tuhan juga gak dikasih, saudara. Itu Alkitab yang berkata, kamu minta memang, tapi apa yang kamu minta hanya untuk memuaskan keinginanmu, kepentinganmu, itu gak bisa. Ya, kemudian kita banyak menemukan lagi di bagian-bagian lain. Kamu bertengkar, ya, kamu bertengkar, kamu gak apa namanya istilahnya, kamu bertengkar satu dengan yang lain, ya, sehingga akhirnya itu membuat berkat Tuhan terhalang. Ya. Nah, ini kita harus mempelajari firman itu harus menyeluruh, saudaraku, ya, harus menyeluruh. Jadi ada simpul-simpul, ada apa namanya, bukan simpul, ya, seperti kepingan-kepingan pasal gitu, ya. Yang ini mungkin dari kitab ini begini, kitab ini begini, kitab ini kalau kita rangkaikan kita bisa ketemu kesimpulannya. Jadi kita bisa pakai ayat ini. Tuhan kok kan berkata kami harus minta terus, kami harus tekun, ya, tapi di satu sisi Tuhan juga minta doa kita adalah doa orang benar, bukan doanya yang benar, bukan, tapi orangnya benar. Kan Alkitab mengatakan doa orang benar, bukan doa yang benar, ya kan? Ini makanya kita harus mempelajari Alkitab, membaca Alkitab itu harus menyeluruh, saudaraku. Jangan hanya sepotong diambil dan ini dipakai untuk klaim, misalkan seperti itu, dipakai untuk satu pegangan.
Tapi kita lihat lagi di bagian sisi lain. Tapi nggak apa-apa. Ini kita fokuskan di sini ya. Pray until something happen. Tetap bagaimanapun keadaannya, ya sudah perhatikan di saat kita pray until something happen, kita perhatikan yang tadi. Ya, pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang lain. Berdoa ya, dengan sepakat, berdoa dengan menjadi orang yang benar. Ini harus menjadi disertakan gitu, menyertai ini pray until something happen kita. Nah, kita lihat sama-sama teks berikutnya. Oh ya, ini saya munculkan ya, saya lupa nih ya. Ada ternyata, mintalah terus. Oke, kita lewat aja ya, tadi sudah dibaca. Next berikutnya. Nah, kita lihat saudaraku, ada contoh di Alkitab. Jadi kalau sudah mengalami sesuatu hal, mungkin hari ini sudah berdoa sekian puluh tahun lamanya, dan sudah merasakan kok rasanya belum terbuka jalan. Tuhan belum menjawab, Tuhan belum mengabulkan. Jangan menjadi khawatir, jangan menjadi lemah saudaraku. Karena di Alkitab pun kita bisa belajar. Ternyata ada banyak tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan, tokoh-tokoh yang luar biasa. Toh mereka pun juga mengalami hal seperti itu. Mereka mengalami satu proses di mana mereka harus bertekun, harus sabar, harus menantikan apa yang Tuhan janjikan itu terlaksana dan terjadi saudaraku. Ya, ini Kejadian 5 kita lihat contohnya ya. Nuh dikatakan begini, ayat yang ke-32. Setelah Nuh berumur 500 tahun. Jadi umur Nuh 500 tahun dicatat ya. Ia memperanakan, berarti setelah Nuh itu bisa 500 sekian lah katakan. Tapi kita ambil rata aja 500 ya. Ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Anaknya ada 3 yang dicatat ya, Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian bagian berikutnya loncat, ini kan Kejadian 5. Nah di Kejadian 6 ayat 3 dan 14 secara dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan. Jadi kira-kira ketika Nuh berumur 500 kurang lebihnya ya ada lebih dikit karena kan dikatakan setelah ya kan. Dikatakan berfirman Tuhan. Jadi Nuh umur 500 dan Tuhan datang berfirman kepada Nuh. Nuh, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kita tahu cerita di sebelumnya, umur manusia itu panjang-panjang saudaraku. Tapi tidak ada yang sampai 1000 tahun, nggak ada. Paling mentok, paling tinggi 969 tahun. Umur yang paling lama di bumi ini, yang hidup, orang yang hidup paling lama di bumi namanya Metusalah. Metu aja salah saudaraku. Metu itu orang Jawa bilang keluar. Keluar aja salah, Metu salah. Ya. Nah saudaraku, dia umur 969 tahun. Gak ada lagi yang melebihi umur itu, hanya dia. Jadi gak ada 1000 tahun. Umur manusia gak ada yang sampai 1000 tahun. Nah perhatikan, roh itu tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Sejak hari itu Tuhan berfirman, manusia tidak ada lagi yang umurnya panjang seperti nenek moyangnya sebelumnya. Hanya dibatasi oleh Tuhan 120 tahun saja. Ya. Nah, Tuhan berpesan begini, sekarang Nuh, buat sebuah bahtera, bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir dan seterusnya. Ya, ini arahan Tuhan. Kemudian kita lihat di Kejadian 7-nya, loncat tadi Kejadian 5, Kejadian 6, sekarang Kejadian 7. Ya, dikatakan begini. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, berarti ada berapa tahun saudaraku? 100 tahun. Ya. Lama atau sebentar saudaraku? Lama ya, 100 tahun itu berapa generasi? Satu generasi itu 40 tahun saudaraku. Ya berarti ini bisa 2 generasi, hampir 3 generasi ya. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-7 terus, pada hari itu terbelah segala mata air Samudra Raya. Artinya mulai. Jadi waktu Kejadian 6 itu kan Tuhan berfirman buat bahtera. Kenapa buat bahtera? Tuhan kasih petunjuk bahwa akan ada air bah, kira-kira begitu. Hujan yang hari itu belum pernah turun. Sejak Tuhan menciptakan bumi dan seluruh isinya, manusia ditempatkan di Taman Eden sampai zaman Nuh, itu hujan belum pernah turun.
Garis bawah ini. Jadi ketika Tuhan ngomong akan ada air bah, hujan, melalui hujan yang turun 40 hari, 40 malam, hari itu orang-orang bingung, hujan. Kita belum pernah tahu itu hujan seperti apa. Jadi mereka nggak percaya. Ya, akhirnya singkat cerita Bahtera dibangun dengan taat, dengan penuh ketekunan. Nuh mengerjakan, mengurai satu persatu, langkah demi langkah. Banyak tantangan pasti, banyak hambatan itu sudah pasti. Mungkin awal-awalnya Nuh melihat, wah fine, baik semuanya, lancar semuanya mendukung, semuanya mensupport, membantu Nuh membangun Bahtera itu. Tetapi lama-lama ditunggu mulai berkurang. Mana katanya ada hujan, katanya begini, katanya begitu, katanya begini, mulai merosot jumlahnya, saudara. Sedikit demi sedikit orang mulai nggak percaya lagi. Ini bohong. Mana janji Tuhan, mana firman Tuhan? Mungkin dia Nuh tuh menghadapi olok-olok, menghadapi tekanan yang luar biasa. Ya kalau saya pernah lihat film Nuh, ya kan? Bahkan itu hampir dibunuh, saudaraku. Ya. Sampai dia masuk ke Bahtera dan Tuhan hampir menutup, sudah menutup pintunya pun. Ya, sebelum Tuhan menutup pintu itu ada orang yang mau membunuh Nuh. Ketika orang itu mau membunuh Nuh, pintu Tuhan tutup, tidak bisa apa-apa lagi. Nah ini saudaraku, kisah ini luar biasa. Bahkan sampai Alkitab juga menyatakan, Tuhan Yesus ini mengatakan bahwa kelak nanti kedatangan anak manusia itu sama seperti waktu zaman Nuh. Nah ini berarti kisah penting, contoh penting buat saudara dan saya, menjadi peringatan. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam zaman Nuh sekarang ini kita lakukan juga. Mungkin kita hari-hari ini percaya, semangat, ya dengar janji Tuhan, wah yes, Tuhan akan datang, kita harus bangun Bahtera juga hari ini. Kita harus persiapkan hidup kita. Kalau dulu Bahteranya adalah bentuk perahu Bahtera, kapal besar. Tapi Bahtera zaman sekarang itu adalah Yesus sebagai Bahteranya, satu-satunya jalan. Kalau dulu Bahtera zaman Nuh, yaitu satu-satunya jalan keselamatan itu Bahtera itu, orang harus masuk di Bahtera itu. Zaman sekarang Bahteranya itu Yesus sebagai satu-satunya jalan. Nah kita harus masuk di Bahtera itu. Kita harus percaya Yesus, pegang teguh janji Yesus sampai apapun garis akhir yang terjadi. Kita tetap percaya, beriman kepada Yesus. Amin, saudaraku. Ini yang harus kita perhatikan. Sampai akhirnya 100 tahun, bahkan ada yang menafsirkan. Ada sebuah komentari, buku komentari saya baca, kalau nggak salah Westlife Commentary Bible, ya, bukunya sangat tebal, saudaraku. Waktu saya lihat juga tentang hal ini, di sana tulis Westlife Commentary Bible itu menulis 120 tahun. Nuh itu membangun Bahtera diperkirakan 120 tahun. Tapi kalau mengacu pada ini 100 tahun. Bayangkan, Nuh waktu itu juga mungkin berdoa sambil beriman, mengerjakan sampai 100 tahun. Baru terjadi doa itu benar-benar nampak aslinya, bentuknya yang tadinya hanya samar seperti apa Nuh juga belum tahu, masih abstrak, tapi Nuh urai satu persatu sambil Nuh terus pray until something happen. Dia berdoa dan terus menjadi orang benar, dia lakukan apa yang jadi bagiannya sampai akhirnya Bahtera itu benar-benar terbentuk utuh. Dan Nuh masuk ke situ. Alkitab mencatat hanya 8 orang saja, plus sepasang binatang-binatang supaya nggak punah. Mereka yang selamat. Nuh berapa lama mendapat jawaban, saudaraku? 100 tahun. Haleluya. Tapi dalam 100 tahun itu Nuh tetap cari terus, sampai terus jadi orang benar. Semua adalah
untuk kemuliaan Tuhan. Jadi itu menjadi sebuah pelajaran buat kita. Jadi kalau saudara hari ini mengalami, aduh saya mulai lemah, doaku gak dikabulkan, doaku belum terjawab, aku belum mendapatkan titik terang, janji Tuhan rasanya masih semakin jauh, bahkan kita merasakan, aduh kok malah semakin jauh ya janji Tuhannya, tergenapinya. Nah, saudara lihat kehidupanmu, oh iya, Nuh 100 tahun, saudara baru berapa tahun nunggu? Ya, nunggu berapa tahun saudaraku? Baru 2 tahun mungkin, baru 1 tahun mungkin, baru 1 minggu mungkin, sudah, aduh Tuhan, udahlah nggak usah doa-doa lagi, nggak usah ke gereja-gereja lagi, nggak usah melayani lagi, nggak usah baca Alkitab lagi, nggak usah hidup benar lagi, selesai. Nah hari ini coba kita belajar sama Nuh butuh 100 tahun. Kita lihat berikutnya ya, next. Abraham sekarang, ya kan? Kita tahu ceritanya semua, ya kan? Perhatikan. Saya langsung baca ke sini aja yang huruf cetak warna. Abraham berumur 75 tahun. Berapa saudaraku? Umurnya 75. Kakek Abraham, opa Abraham, ya. Dia berangkat dari Haran, dari rumahnya orang tuanya. Dia meninggalkan rumah orang tuanya. Disuruh Tuhan, kamu keluar dari tempat kediamanmu, ya. Umur 75 tahun Tuhan berfirman. Itu Kejadian 12, dibalik sekarang Kejadian 21. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Nah, kita tahu ceritanya Abraham waktu keluar dari Ur Kasdim, dari rumah kediaman orang tuanya, ya. Abraham itu belum punya keturunan, tapi Tuhan berjanji, kamu keluar dari rumah ayahmu, orang tuamu. Aku akan tunjukkan, aku akan berikan tanah perjanjian bagimu. Alkitab mencatat Abraham keluar dari rumah, meninggalkan kota kelahirannya, rumah kediaman orang tuanya, sanak keluarganya. Alkitab mencatat dengan Abraham belum tahu jalannya itu sampai di mana, tempatnya di mana, pokoknya semuanya masih gelap buat Abraham. Tapi walaupun begitu Abraham melangkah. Alkitab mencatat Abraham tetap menjadi orang benar, melakukan apa yang benar, apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Sampai akhirnya berumur 100 tahun barulah tergenapi apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa akan ada keturunan janji, anak perjanjian. Anak perjanjian. Abraham harus berdoa, harus menunggu, harus terus menjadi orang benar, harus terus tekun selama kurang lebih 25 tahun. Wah, lebih ringan daripada Nuh, ya. Nuh 100 tahun, Abraham 25 tahun. Next berikutnya kita lihat, ya. Klik Yusuf sekarang. Nah, Yusuf ya, ini luar biasa juga. Perhatikan kalimat yang terwarna itu. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Yusuf biasa masih muda, anak yang bungsu, ya kan? Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Katakan, dia masih muda, anak bungsu, tapi nggak manja, ya kan? Nggak ogohan, ya kan? Dia justru membantu orang tuanya. Dia nggak enak-enakan, nggak nyantai-nyantai, dia tapi pegang tanggung jawab. Ya. Dia mengembalakan kambing domba. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara ini. Kita nggak usah bahas di sini, ini cerita aja. Kita lihat aja tuh, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, ya. Kemudian kejadian berikutnya 41. Di situ dikatakan Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Ya. Di situ Firaun menaikkan Yusuf dalam keretanya, berseru, dan itu akhirnya promosi yang dialami oleh Yusuf. Kita ceritanya tahu, Yusuf harus mengalami dulu hal-hal yang gak enak, masukkan ke sumur kering, hampir saja dibunuh oleh saudaranya sendiri, dijual jadi budak. Wah, itu gak enak, sudah masa saudaranya menjual jadi budak, ini luar biasa kejahatannya, ya kan.
kemudian harus dipenjara, difitnah, dilupakan jasanya, saudaraku. Ya, apa yang dia pernah lakukan, menolong, malah dilupakan, saudaraku, nggak diingat, ya kan? Kemudian dikatakan di situ ayat yang Kejadian 41, Yusuf berumur 30 tahun. Jadi antara 17 tahun sampai 30 tahun ini ada proses yang luar biasa. Ya, bertubi-tubi hal-hal yang nggak enak, yang nggak baik dialami oleh Yusuf. Berarti ada rentang waktu berapa tahun, saudara? Dari 17 sampai ke 30, 13 tahun, ya. Perhatikan, umur 30 tahun digenapi. Sudah ingat waktu umur 17 tahun itu Yusuf kan bermimpi. Ya, ada 11 berkas, ya. Itu sujud kepada berkasnya Yusuf. Ada bintang, bulan itu juga sujud, seolah-olah arti dari mimpi Yusuf itu adalah semua saudara-saudara akan sujud menyembah kepada Yusuf. Artinya apa? Yusuf akan jadi pemimpin. Diketawain, saudaraku, ya kan? Dimarahin, kamu apa-apaan Yusuf? Mimpimu itu apa-apaan? Masa orang tuamu, ayahmu, saudara semua akan menyembah engkau? Tapi ternyata itu terjadi dan digenapi mimpi itu. Butuh penggenapannya, butuh waktu 13 tahun. Yusuf menyerah, saudaraku? Tidak, ya. Dia tetap pray until something happen. Dia tetap hidup sesuai dengan kebenaran, ya. Teks berikutnya. Daud, nah kita lihat contohnya orang-orang yang hebat-hebat, saudara, di tokoh-tokoh Alkitab yang utama, ya kan? Nuh sampai dijadikan tolok ukur nanti kedatangan Yesus akan seperti zaman Nuh, ya kan? Abraham disebut bapak banyak bangsa, bapak orang beriman. Ini tokoh-tokoh yang luar biasa, ya. Daud bahkan disebut Yesus keturunan anak Daud, ya kan? Silsilahnya itu berasal dari Daud, ya kan? Ia kemerah-merahan. Wah, ini Daud kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Tuhan berfirman. Nah, ada banyak yang menafsirkan ketika Daud sedang kemerah-merah ini kiasan, ya kan? Ini lagi berarti Yusuf ini Daud ini lagi mekar-mekarnya, gitu, ya kan? Sebagai anak muda yang lagi mekar-mekarnya, mungkin lagi puber-pubernya. Jadi kurang lebih lah kira-kira 17 tahun, ya, kurang lebih 17 tahun, usia-usia yang seperti itu, ya, yang menunjukkan ciri ini. Nah, diurapi, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ini kan peristiwanya kan Samuel diminta Tuhan untuk mengurapi salah seorang anaknya Isai untuk menjadi raja. Ketika Samuel datang menemui Isai, ayahnya itu semua anak-anak itu, Daud tidak dipanggil. Daud nggak dipanggil oleh Isai, ayahnya nggak dipanggil, sedang mengembalakan. Ketika dilihat, wah ini hebat rupanya, badannya kokoh, tampan, cocok jadi raja. Pikir orang-orang ini, tapi ternyata bukan itu. Lewat sampai beberapa orang saudara Yusuf semuanya gagah-gagah, terlatih berperang, suka pengalaman di medan perang, tapi semuanya Tuhan bilang bukan dia. Ya, Samuel nanya kepada Isai, masih adakah lagi anakmu yang lain? Oh ada, tapi masih mengembalakan. Panggil dia. Kita nggak akan ada makan bersama, kita nggak akan ada lakukan apa-apa kalau dia belum datang. Wah, Samuel sampai ngomong gitu. Singkat cerita dipanggil Daud datang. Dan Tuhan bilang, inilah dia. Dengan kemerah-merahan, mungkin polos, mungkin lugu, ya kan? Tuhan bilang, ini dia. Nggak masuk hitungan manusia, saudara. Diurapi oleh Samuel. Umur 17 tahun. Jadi masih sangat muda, tapi sudah terima pengurapan sebagai raja atas Israel. Tuhan sendiri yang pilih dan Tuhan yang mengurapi melalui Samuel. Apakah besoknya langsung jadi raja Daud? Tidak, saudaraku.
Ya, Alkitab mencatat dia malah jadi pembawa senjatanya Raja Saul. Saat itu yang jadi rajanya adalah Saul. Jadi masih jadi pelayan, masih jadi bawa-bawain perlengkapannya Saul, saudaraku. Belum jadi apa-apa, belum jadi panglima, belum. Ya. Tapi melalui satu proses dia mengalahkan Goliat, itu jadi titik baliknya. Semua orang meremehkan, kakak-kakaknya meremehkan, mengetawain, ngapain kamu ada di sini di medan perang, dan pulang ke sana. Tapi dia tetap melihat apa yang terjadi, dan dia melihat olok-olok dari Goliat. Dia nggak bisa terima olok-olok itu karena mengolok-olok Allahnya, Tuhannya Daud. Singkat cerita, kalahkan Goliat, semua mata terbuka. Daud ternyata nggak main-main, ya. Anak yang luar biasa. Apa yang jadi luar biasa? Dia sudah menerima pengurapan. Jadi kalau sudah diurapi, itu berarti sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan. Salah satunya untuk juga mengalahkan Goliat dalam kehidupan saudara. Amin. Pengurapan juga yang memampukan. Ini pengurapan itu kuasa Roh Kudus yang memampukan kita, yang memberikan kita kesanggupan untuk kita hidup benar, untuk kita bisa terus menjadi penyembah yang benar. Itu pengurapan itu membuat kita tuh sanggup untuk terus bertumbuh. Jadi jangan meremehkan pengurapan, karena pengurapan itu memang Tuhan yang lakukan melalui orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan. Amin, saudaraku. Daud kan juga mengatakan, Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Mazmur 23. Tuhan gembala yang baik, Tuhan sebagai gembala yang baik mengurapi aku dengan minyak. Daud waktu membuat Mazmur 23 Tuhan gembala yang baik, itu Daud sedang menempatkan dirinya di hadapan Tuhan sebagai domba. Tuhan, aku ini domba, aku gembala. Aku sebagai gembala mengurapi aku dengan minyak. Ada apa ini? Ada maksud ternyata, saudaraku. Zaman itu para gembala-gembala itu sering melakukan hal ini, mengurapi domba-dombanya. Domba yang memang benar domba, ini kisah benar domba, bukan kiasan, domba. Domba-dombanya itu sering diurapi oleh gembalanya dengan kasih minyak. Supaya apa? Supaya tidak ada binatang-binatang yang datang melukai domba itu. Itu maknanya. Jadi ketika Tuhan mengurapi aku dengan minyak, dengan kata lain, saudara sebagai domba itu dapat proteksi, dapat perlindungan dari Tuhan. Saudara mendapatkan tanda meterai, oh ini adalah milikku, ini kepunyaanku, anakku. Kita diluputkan dari serangan-serangan serangga-serangga yang bisa melukai si domba itu. Ini maknanya dalam, saudara. Ya, perhatikan. Daud berumur 30 tahun. Pengurapan itulah yang membawa Daud dari umur 17 tahun sampai umur 30 tahun. Dia bisa mempunyai kesanggupan untuk melewati lembah kekelaman, melewati lembah bahaya. Bahkan hanya 2-3 ekor saja, bukan 23, tapi 2 atau 3 ekor saja domba yang ada padanya. Dia yang maju bela, saudara, dari serangan-serangan binatang buas. Padahal itu bukan miliknya, itu milik orang tuanya. Butuh berapa waktu, saudaraku, dari 17 sampai 30 tahun? 13 tahun. Ya kan? Tadi Nuh 100 tahun, Abraham 25 tahun, kemudian siapa tadi sebelum Daud? Yusuf 13 tahun, Daud 13 tahun. Ada lagi coba? Ada lagi nggak? Coba siap? Nah sekarang Kaleb. Haleluya. Ini memang nama yang kalah populer dengan Yosua. Ya, tapi ini orang luar biasa, saudaraku, Kaleb ini. Kaleb ini apa ya? Partnernya Yosua yang hanya 2 orang ini yang bisa masuk ke tanah perjanjian, yang diizinkan Tuhan. Yang lainnya mati, saudara. Yang gelombang pertama maksudnya, yang gelombang kedua yang lahir pada gurun selamat. Dan 2 orang generasi yang pertama dari Mesir yang selamat hanya 2 orang ini, Yosua dan Kaleb.
Perhatikan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua. Ini waktu itu Yosua sudah menggantikan Musa. Ya. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, engkau Yosua tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Jadi Tuhan pernah berkata kepada Musa. Dan Kaleb waktu itu juga tahu hal itu. Tentang aku. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berbicara. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Ya, Tuhan ngomong sama Musa, Yosua sama Kaleb itu tahu apa yang difirmankan Tuhan. Ya mungkin diberitahu Musa bisa, atau waktu itu Kaleb dan Yosua ada di situ, bisa juga. Ya karena Alkitab kan tidak menulis secara detail di situ. Jadi banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Ya. Tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Nah kalau begini kita bisa lihat, kok kelihatannya itu ada di situ. Ya Yosua sama Kaleb ada di situ. Nah berarti Yosua baca ayat selanjutnya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini, nah jadi waktu Kaleb ngomong sama Yosua tadi itu sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi waktu Kaleb ngomong itu sudah berumur 85 tahun. Nah, waktu Tuhan berfirman itu ternyata rentang waktunya sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan. Berarti ada rentang waktu berapa tahun, saudaraku? Kurang lebih 40 tahun. Kaleb harus menunggu apa yang diucapkan Tuhan 40 berapa tadi? 40 tahun. 40 tahun yang lalu Tuhan pernah berjanji. Ternyata baru umur 85 tahun akhirnya Kaleb mendapatkannya. Jadi tentang Hebron, tanah Hebron. Kaleb akan mendapatkan bagian tanah perjanjian di Hebron. Tapi apakah tiba-tiba terjadi, saudaraku, nih Hebronnya nih kepada Kaleb? Enggak. Kalebnya harus berperang menaklukkan orang-orang di Hebron, raksasa-raksasa, saudaraku. Alkitab mencatat orang-orang Hebron ini raksasa-raksasa kayak Goliat tinggi-tinggi. Ditaklukkan oleh Kaleb. Umurnya sudah 85 tahun tapi masih bisa menaklukkan raksasa-raksasa. Luar biasa. Udah kakek-kakek, saudaraku, tapi masih perang merebut Hebron. Apakah itu kemampuan pribadinya Kaleb? Enggak. Ada roh Tuhan, ada roh kudus, ada pengurapan, ada janji Tuhan di dalamnya. Jadi jelas Kaleb butuh waktu 45 tahun. Kurang lebihnya ya. Next berikutnya. Musa juga sama sekarang ya. Musa itu 40 tahun hidup di Mesir. Di istana Firaun, kan dibuang, ya dihanyutkan, diambil sama putri Firaun, dipelihara dan akhirnya dididik 40 tahun di Mesir. Setelah itu terjadi satu peristiwa, dia harus lari, ya, dia membunuh, ya kan, kemudian dia lari ke Midian, di Midian 40 tahun, ya dia ketemu jodohnya di Midian. Nah, kemudian 40 tahun dia di padang gurun. Musa mati umur 120 tahun seperti firman Tuhan zaman tadi. Jadi proses hidupnya Musa ini 120 tahun, saudaraku. Dia bisa menggenapkan apa yang Tuhan rancangkan melalui dirinya. Proses yang begitu luar biasa. Musa punya mandat dari Tuhan, kau akan membawa umatku keluar dari Mesir. Dan itu butuh 120. Sudah ada berapa tahun sekali lagi nunggu janji Tuhan, doa dan doa, bosan Tuhan, sampai aku nggak tahu lagi harus berdoa apa. Kalau sudah lihat fakta begini, gimana saudaraku? Halo, masih tetap semangat ikut Tuhan, masih tetap on fire ikut Tuhan.
ibadah, baca firman, berdoa masih on fire, ya kan? Terkadang kan kita kena masalah dikit aja udah, udahlah, ya kan? Tapi sekarang ayo saya memotivasi melalui firman Tuhan ini. Istilahnya jangan pakai cara sendiri, melukai diri sendiri, menjauhkan diri dari Tuhan dan sebagainya. Ya, jangan dirusak diri ini. Tapi datang terus kepada Tuhan. Tuhan, aku mau dipulihkan, aku mau disembuhkan, aku nggak mampu Tuhan, aku mau dibebaskan, aku nggak mampu, aku minta Tuhan tolong kuasai aku, tolong aku, mampukan aku, urapi aku. Sudah menyerahlah sama Tuhan, intinya gitu. Pasrah sama Tuhan, tapi bukan berarti pasrah, nggak lakukan apa-apa. Sudah pasrah menyerah, tapi sudah terus berusaha lakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Nanti bisa sendiri, sudah. Saya pernah saksikan kan, dulu omongan saya ini jelek banget. Omongan saya ini jelek dulu, sudah. Dikit-dikit A. Ngomong apa ada embel-embelnya A. Kalau enggak yang lainnya, pokoknya umpatan, sudah. Dulu tuh kayak gitu, saya jujur. Tapi ketika saya mulai bertumbuh, ya kan, saya mulai belajar, baca, bikin saat teduh, rema muncul, masuk, tertanam dalam hati, terus disiramin, ada satu niat, ada satu tekad. Saya nggak minta pun Tuhan kasih, loh, saudaraku. Saya nggak berdoa Tuhan, aku mau lepas dari perkataan-perkataan yang nggak baik, enggak. Tiba-tiba hilang sendiri, saudaraku. Dan itu disaksikan oleh rekan saya yang dulu satu kamar di hotel, di asrama maksudnya, di mes, di PT KHT, pabrik tekstil yang ada di Ranca Ekek. Dia dulu satu kamar sama saya. Saya resign, saya keluar, lama nggak ketemu, kan? Suatu hari ketemu lagi, kita makan bersama di situ. Dia mulai lihat, dengar, langsung dia bilang, kamu nggak kayak dulu lagi ya. Omongan udah beda sekarang. Dia sendiri ngomong dari mulutnya, saudara. Saya juga, masa sih? Oh iya ya. Ternyata bisa gitu. Nah kalau saya bisa, saudara juga pasti bisa. Amin, saudaraku. Ya, saudara pasti bisa kok melepaskan semua hal yang bagi Tuhan itu dibenci, apa yang bagi Tuhan nggak berkenan. Saudara bisa kok lepas, saudara bisa pulih, saudara bisa sembuh, bisa, saudaraku. Asal saudara mau nggak gitu. Saudara punya niat nggak, tulus nggak sama Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau. Tapi aku nggak mampu, tolong aku. Dan saudara mulai lakukan niat itu gitu loh. Mulai lakukan niat itu, jangan tunda-tunda, nanti aja. Di satu sisi iya mau, tapi di satu sisi nanti masih enak begini, masih enak begitu, belum waktunya. Kita terus berdalih begitu, ya nggak terjadi, saudaraku. Ya, gitu. Ayo kita lihat kehidupan tokoh-tokoh luar biasa ini. Next berikutnya. Nah, kita sebut aja, kita pelajari aja beberapa prinsipnya. Yang ke-1, bagaimana kita bisa lakukan pray until something happen ini. Yang pertama, yang ayat Ibrani 11 itu. Perhatikan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Artinya apa? Artinya begini, saya jelaskan sedikit saja. Alam semesta dijadikan karena firman. Jadilah ini jadi, jadilah ini jadi, jadilah ini jadi. Nah, alam semesta yang terjadi itu, ya kan, dijadikan bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman, sehingga apa yang kita lihat, yang tadinya nggak terlihat, sekarang oleh firman terlihat. Tadinya alam semesta nggak terlihat, kosong kan, belum berbentuk, gelap gulita. Tapi bukan berarti nggak ada, sudah ada. Tapi ketika Tuhan firmankan, itu muncul, saudaraku. Jadi walaupun tidak terlihat, bukan berarti tidak ada. Kita bisa membuat itu jadi ada, apa yang tidak terlihat jadi ada, jadi terlihat, itu oleh firman. Jadi supaya saudara bisa pray until something happen, saudara harus berdoa dengan firman. Itu kesimpulannya, poinnya. Jangan berdoa hanya Tuhan, tolong aku begini, berkati aku ini, aku sedang begini, tolong aku. Jangan cuma itu. Tapi sudah mulai berubah doanya. Ucapkan firman. Amin. Saudaraku, belajar.
Bagaimana supaya saudara bisa berdoa dengan firman? Saudara harus baca firman. Harus ada firman-firman yang nempel di pikiran dan di hati kita, dan itu teringat, terucapkan akhirnya. Ketika sudah ada dalam lembah kekelaman, saudara bukan hanya berdoa lagi, Tuhan aku ada di lembah kekelaman, tolong aku Tuhan. Enggak cuma begitu, tapi kalau saudara bangkit, aku percaya. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membawa aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam hari ini, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu Tuhan dan tongkatmu yang menyertai aku, menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak kepala, pialaku penuh melimpah. Aku percaya, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, kebajikan, kemurahan Tuhan menyertai aku. Itu doanya, saudara. Dari mana kita bisa doa seperti itu? Baca firman. Amin. Ubah cara doa, sudah berubah. Yang mau berubah katakan amin. Bagaimana bisa berubah doanya? Baca firman. Kalau sudah nggak mau baca firman, doa sudah tetap seperti tadi. Aku tahu mataku. Ya nggak apa-apa sih doa seperti ini, nggak ada yang melarang. Tapi saudara, ada waktunya tuh saudara tuh bangkit melawan itu semua, saudara. Amin. Ya, satu aja dulu. Ya, lakukan dulu ini. Tadi kalau saya tambahin, bingung saudaraku. Malah nggak dilakukan. Ada 5 poin untuk saudara bisa membantu, bisa bagaimana pray until something happen. Tapi satu dulu aja. Seminggu ini praktekkan. Baca firman, mulai belajar doa. Perkatakan firman. Tentang apa? Sudah ngalami masalah apa? Cari di Alkitab. Kejadiannya, peristiwanya yang seperti sudah alami, cari tokohnya, siapa yang alami kayak aku, kayak saya, jadikan dia contoh. Bagaimana dia bisa menang dari masalah ini? Bagaimana doanya? Bagaimana responnya? Sudah pelajari, praktekkan. Amin, saudaraku. Amin. Katakan yes. Yes. Mari bagi menjadi semuanya. Haleluya.